siap semua, kita mau mulai ibadah online kita hari ini. Adik-adik, ikut ibadahnya sampai selesai ya. Kita mau memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita. Nah, sekarang siapa yang siap untuk memuji Tuhan? Kita menyanyikan satu lagu yuk. Pinter-pinter nih adik-adik semua nyanyinya. Masih kuat kan memuji Tuhan lagi? Yuk kita nyanyi satu lagu lagi. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, param-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, param-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam-pam-pam. Oh, sukacitaku, param-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, param-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Param-pam-pam. Nah, sekarang kita mau melihat teman-teman kita nih yang memberikan kesaksian. Seperti apa sih? Yuk kita lihat. Yohanes 21 21 ayat ayat 16 16 B. B. Benar Tuhan, Benar Tuhan, Engkau tahu Engkau tahu bahwa aku bahwa aku mengasihi
21 ayat 16b. Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Halo teman-teman, ayat hafalan hari ini Yohanes 21 ayat 16b. Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Do you love Jesus? I love Jesus. Baik teman-teman. Yohanes 21 ayat 16b. Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Selamat hari Minggu. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya adik-adik. Nah, adik-adik dapat minta bantuan papa mama untuk memberikan persembahan. Ada 2 caranya loh. Yang pertama, dengan aplikasi BCA Mobile, OVO atau GoPay dengan cara scan QR Code sebagai berikut. Yang kedua, bisa langsung transfer ke rekening BCA atas nama GBI Hosana dengan nomor rekening sebagai berikut. Nah, terima kasih adik-adik buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi ya. Sebelumnya kita menyanyikan satu lagu dulu, bagaikan bejana. Bagaikan bejana, siap hidupku, berikan diriku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui
adik-adik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh kembali beribadah hari ini ya Tuhan. Sebentar kalau kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, Tuhan yang pimpin supaya kami bisa sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan. Juga Engkau yang berkati Cici Yeye yang akan membawakan cerita, Tuhan memberikan hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, apa kabar? Sudah lama ya kita nggak ketemu. Kayaknya 2 bulan lebih loh kita nggak ketemu. Pasti adik-adik tambah pinter, tambah cantik-cantik, ganteng-ganteng, juga tambah tinggi-tinggi deh adik-adik. Bisa-bisa nanti ketemu Cici udah hampir sama tingginya sama Cici. Nah, walaupun kita nggak ketemu, kita bisa ketemu di ibadah online. Pagi ini Cici mau cerita tentang Tuhan Yesus baik. Jadi passwordnya apa? Tuhan Yesus baik. 2 jempol adik-adik. Karena Tuhan itu bukan baik tapi luar biasa baik sekali adik-adik. Nah, dengerin ya ceritanya. Ayo duduk yang manis. Di akhir kuis, di akhir cerita, Cici akan ada kuis. Jadi adik-adik bisa jawab yang benar, yang cepet ya. Nah, Cici sebagai pertama-tama, Cici punya suatu benda. Benda ini bentuknya apa? Hitam. Warnanya hitam benda ini. Nah, benda ini ada apa nih isinya nih? Kita lihat ya. 1, 2, 3. Kosong, nggak ada apa-apa tuh adik-adik. Kosong kan? Nah, Cici tutup lagi ya bendanya ya. Ada perubahan nggak nih bendanya nih? 1, 2, 3. Cici buka lagi. Ada bola. Nah, dari benda ini Cici mau cerita tentang Tuhan membuat dunia ini dari dunia yang kosong nih. Dunia tidak ada apa-apanya, tapi hari demi hari Tuhan ciptakan, yaitu dengan berfirman. Jadi pertama-tama dunia ini kacau sekali. Nah, akhirnya Tuhan ciptakan terang dan gelap. Jadi yang terang disebut siang hari kayak pagi hari. Nah, kalau gelap yaitu malam hari, Tuhan namanya. Nah, hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Cakrawala yaitu langitnya jadi indah, bagus sekali adik-adik. Tuhan menciptakan cakrawala dengan langit yang indah. Hari ketiga Tuhan menciptakan apa adik-adik? Tahu nggak adik-adik? Hari ketiga Tuhan menciptakan dengan berfirman aja. Tuhan ciptakan daratan dan kumpulan air yang banyak Tuhan namain itu lautan. Dan di dalam daratan itu, kumpulan tanah-tanah itu, ada tumbuh-tumbuhan bertumbuh, bertunas. Banyak sekali tumbuh-tumbuhannya. Nah, setelah Tuhan menciptakan ke-1, ke-2, ke-3, Tuhan lihat, wah, semua yang Tuhan ciptakan itu baik. Pada hari yang keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang untuk menerangi gelap, untuk menerangi kita kalau berjalan. Pada hari kelima, Tuhan menciptakan binatang-binatang di udara, yaitu burung-burung dan binatang yang di laut. Ada ikan, ada kura-kura. Pada hari yang keenam, Tuhan menciptakan binatang di darat, yaitu ada buaya, ada monyet. Selain itu, Tuhan juga menciptakan manusia dengan mengambil debu dan tanah. Diciptakanlah manusia yang namanya
Adam. Setelah manusia itu dibentuk, manusia itu diberikan tugas, yaitu manusia memberi nama binatang-binatang. Nah, kuda. Adam bilang, wah ini mukanya panjang. Adam namakan kuda, si kuda. Nah, dia hidupnya di darat. Ada lagi ini, lucu nih. Hidupnya di mana? Di air. Adik-adik tahu nggak ini namanya apa? Kura-kura atau juga penyu. Terus ada lagi yang hidupnya bisa terbang. Nah, si Adam namain ini burung. Burung ini mempunyai suara bagus sekali adik-adik. Bisa bunyi. Nah, kalau adik-adik mau dengerin suara burung, adik-adik bisa WA ke nomor di bawah ini. Nah, ada burung yang suaranya bagus sekali, macam-macam burung. Setelah itu, nah macam-macam burung. Burung diciptakan dengan suara yang merdu, yang bagus untuk menghibur manusia. Nah, pada hari yang ke-6 sudah diciptakan manusia dan binatang-binatang di darat. Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bilang manusia itu sangat baik. Tidak seperti ciptaan yang ke-1, ke-2, ke-3 Tuhan bilang baik. Tapi kalau manusia, Tuhan ciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan bilang manusia itu sangat baik. Setelah Adam sudah namai burung, kuda, Adam dibuat tertidur sama Tuhan. Adam tidur. Waktu Adam tidur, Tuhan mengambil tulang rusuknya. Diciptakanlah seorang manusia yang sepadan. Nah, waktu Adam tidur, Adam bangun, ada teman saya mirip. Nah, dinamainlah itu manusia menjadi Hawa. Jadi manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Mereka manusia yang sepadan. Nah, Hawa itu buat menolong Adam. Nah, waktu Hawa jalan di taman, nah, Hawa ketemu dengan seekor apa? Ular. Ular adalah binatang yang cerdik. Si ular bilang, Hawa, semua pohon di taman ini tidak boleh kamu makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Si Hawa bilang, tidak, ular, kamu salah. Semua pohon di taman ini boleh saya makan, buah-buahannya boleh. Tapi buah yang di tengah itu, buah pengetahuan baik dan jahat, tidak boleh saya makan. Jangankan makan, saya pegang aja, saya raba aja, saya akan mati, katanya. Terus ya, udah bilang, kamu tidak akan mati, Hawa. Justru kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu akan hebat seperti Allah. Nah, si Hawa lihat buahnya itu. Buahnya bagus, mewah, menarik. Hawa bilang, makan? Enggak ya. Kalau saya makan, nanti saya mati. Kata si ular, enggak, kamu tidak mati. Kamu akan hebat seperti Allah. Coba mikir, makan? Enggak. Makan? Enggak. Hawa ragu. Si ular bilang, hebat seperti Allah. Akhirnya si Hawa pegang, dia mikir, tiba-tiba dimakanlah buahnya itu. Buahnya udah saya makan. Tapi saya nggak mati. Waktu
waktu si Hawa sudah makan buahnya itu, buahnya ini, buah yang sama ini, Hawa kasih juga ke Adam. Adam makan juga. Waktu mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka lihat, hah, kita telanjang. Akhirnya mereka tahu kalau mereka sudah melanggar perintah Tuhan, tidak taat. Nah, pada sore hari terdengar langkah. Tuhan jalan di taman. Tuhan panggil, Adam, Adam, di mana kau? Wah, si Adam dan Hawa buru-buru ngumpet di balik pohon. Ngumpet. Aduh, mereka takut ketemu Tuhan. Takut sekali. Tuhan panggil lagi. Adam, Adam, di mana kau? Karena Tuhan panggil, Adam bilang, di sini Tuhan. Dia ngumpet. Di sini Tuhan. Di sini. Terus, kenapa kamu sembunyi? Adam bilang, saya malu Tuhan, karena saya telanjang. Kami telanjang. Nah, terus Tuhan bilang, apakah kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat? Adam langsung bilang, iya Tuhan, ini Hawa yang mengasih buah pengetahuan yang baik dan jahat kepada saya. Nah, waktu Adam dibilang itu, terus Hawa bilang, iya, ular yang menyuruh saya makan buah pengetahuan dan baik dan jahat. Akhirnya Tuhan bilang, nah, karena kamu sudah berdosa, melanggar, si ular itu akan mematuk tumit manusia. Tapi dari keturunan Hawa akan meremukkan kepalanya si ular. Kepalanya ular diremukkan. Nah, setelah mereka berdua berdosa, mereka diusir dari Taman Eden. Mereka harus pergi. Tidak boleh tinggal lagi di Taman Eden. Nah, buah pengetahuan dan Taman Eden dijaga oleh seorang malaikat. Tidak boleh lagi manusia masuk ke Taman Eden. Akhirnya manusia itu menutupi tubuhnya pertama-tama dengan daun ara diambil. Tapi Tuhan memberi manusia pakaian yaitu dari kulit binatang. Dengan adanya kulit binatang, yaitu adanya pengorbanan darah. Binatangnya itu harus dibunuh dan kulitnya diambil untuk manusia. Ini menandakan ada suatu pengorbanan. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus mati di salib. Tuhan Yesus harus mati di salib untuk menebus dosa manusia. Darahnya tercurah untuk manusia. Tuhan mati, Tuhan menebus dosa manusia sehingga manusia bisa bergaul lagi dengan Allah. Tuhan Yesus mati di salib. Tapi pada hari yang ketiga Tuhan bangkit. Tuhan baik, Tuhan menebus manusia, Tuhan mati di salib. Dan Tuhan setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan naik ke surga dan Tuhan tidak meninggalkan manusia sendirian. Tuhan mengirim Roh Kudusnya. Tuhan mengirim Roh Kudusnya untuk menolong manusia, menghibur manusia. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan pagi ini kita ambil kesimpulan, yaitu Tuhan itu baik. Kenapa Tuhan Yesus baik? Karena Tuhan sudah menyediakan semua buat manusia. Tuhan sudah menebus dosa manusia. Tuhan juga sudah mengirimkan Roh Kudusnya untuk manusia. Kita juga bisa berbuat baik adik-adik dengan hal-hal yang sederhana saja. Misalnya bangun tidur, jangan langsung lari.
adik-adik bisa merapikan tempat tidur, atau juga adik-adik bisa rajin belajar, bikin PR, nggak usah disuruh-suruh. Terus adik-adik rajin baca Alkitab, rajin ke gereja, berdoa. Juga Tuhan sudah menyediakan adik-adik, memelihara adik-adik dengan kesehatan, dengan tubuh yang sehat. Adik-adik bisa belajar, bisa bermain, karena Tuhan baik sekali. Kita juga bisa berbuat baik kepada papa mama, menolong mama, kepada kakak, tidak berantem, ataupun adik. Juga kalau teman jatuh di sepeda, jangan ngetawain, hiu lucu, jangan. Kita bantu teman-teman. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih, Tuhan baik, Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan sudah menebus dosa manusia. Kami boleh berbicara, kami boleh bersekutu pada Tuhan kembali. Tuhan Yesus, kami juga mau berbuat baik kepada teman-teman kami. Kami juga mau taat pada orang tua. Kami juga mau rajin ke sekolah minggu, sayang pada kakak, adik. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk semakin hari semakin lebih baik, semakin hari boleh semakin sungguh-sungguh percaya pada Tuhan sebagai Tuhan yang baik, Tuhan Juru Selamat kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Cici ada kuis ya adik-adik. Kuis yang pertama adalah kuis yang untuk kelas Matius. Tapi jangan lupa ya, passwordnya apa? Tuhan Yesus baik. Adik-adik bisa kirim jawabannya ke WA di bawah ini. 08 66 77 66 77 09. Jadi passwordnya Tuhan Yesus baik. Lalu jawab pertanyaannya. Matius adalah pada hari keberapa Tuhan menciptakan manusia? Gampang ya adik-adik? Nah, untuk kelas yang besar, Markus, Lukas, Yohanes, pertanyaannya adalah ayat hafalan, yaitu diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Dibaca ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau bisa dengan gerakan, Cici nilai mana yang bagus ya. Dihafal ya adik-adik ya, jangan dibaca begitu, tapi adik-adik hafal. Oke, sampai jumpa minggu depan di kebagian online. Dadah. Shalom adik-adik semua. Kita ketemu lagi dalam acara kreativitas. Kreativitas minggu ini adalah menggambar. Menggambar apa? Menggambar penciptaan Allah sesuai tadi firman Tuhan, ya. Nah, adik-adik siapkan kertas. 1 lembar kertas dibagi sama ukurannya. Nanti kita akan gambar hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ya, adik-adik, Cici sudah buat nih hasil gambarnya seperti ini. Jangan lupa adik-adik ayat hafalannya. Yohanes 3 ayat 16 ditulis di sini ya adik-adik. Setelah adik-adik selesai menggambar, jangan lupa minta tolong papa dan mama untuk mengirimkan ke nomor WA yang ada di bawah ini, ya. Adik-adik, Cici tuh seneng banget melihat hasil gambarnya adik-adik waktu berapa minggu yang lalu ya. Bagus-bagus, diwarnain lagi. Cici suka banget, seneng banget. Yuk, sekarang kita mulai menggambar penciptaan Allah.
hari pertama, Allah berfirman, jadilah terang. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, adik-adik. Hari kedua, Allah berfirman, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dari air yang ada di atasnya. Allah menamai cakrawala itu langit, adik-adik. Hari ketiga, Allah menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, adik-adik. Buahnya nih adik-adik, Tuhan ciptakan. Luar biasa ya Tuhan menciptakan buah-buahan, pohon-pohonan. Hari keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang seperti matahari, adik-adik. Tuhan menciptakan juga bulan, bintang-bintang di langit. Hari kelima, Tuhan menciptakan burung-burung di udara, adik-adik.
Cici mau gambar nih ya. Cici mau gambar lagi apa nih? Seperti angka 2, seperti begini. Ini matanya adik-adik. Jadi deh bebek. Terus Tuhan menciptakan juga binatang-binatang di air. Apa tuh ya? Pasti adik-adik tahu. Tuhan menciptakan juga ubur-ubur adik-adik. Siapa yang sudah pernah lihat ubur-ubur? Tuhan juga menciptakan bintang laut. Hari ke-6 Tuhan menciptakan binatang di darat adik-adik.
Ada yang tahu ya? Gajah. Tuhan menciptakan gajah adik-adik. Nah, coba gambar lagi nih. Pertama, gambar matanya di sini. Jerapah. Tuhan menciptakan jerapah. Baik, luar biasa ya. Selain itu Tuhan juga menciptakan binatang yang di tanahnya adik-adik. Kura-kura. Nah, dari yang istimewa inilah Tuhan menciptakan paling istimewa, yaitu Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakannya manusia. Laki-laki dan perempuan adik-adik.
luar biasa, Tuhan itu baik sekali menciptakan segala sesuatunya. Sudah selesai deh adik-adik.